berarti dia larutan apa? Garam dapur. Oke, untuk elektrolit lemah. Yang Asam mana? cuka. Yang asam cuka, kemudian yang non elektrolit yang Gula. Gula. jawabannya adalah yang A. Yang A. Oke, kita lanjut selanjutnya. Sebuah larutan uji dimasukkan ke dalam alat uji elektrolit. Setelah dihubungkan ke sumber listrik, lampu tidak menyala, dan tidak muncul gelembung gas pada kedua elektroda. Penyebab dari hasil pengamatan tersebut adalah? Oke, ada yang bisa jawab? Yang A. Yang A, larutan tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Jika mengandung ion-ion berarti dia termasuk larutan apa? Jika mengandung ion-ion. Kalau ini kan tidak mengandung ion, berarti dia non-elektrolit. Jika mengandung ion, takutnya nanti di dalam soal terdapat soal yang seperti itu. Jika larutannya mengandung ion yang dapat bergerak bebas, berarti dia termasuk ke dalam larutan yang Elektrolit. Jadi dari kedua soal ini, nomor 1 dan nomor 2, bisa membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit? Bisa, Ibu. Bisa ya, nanti PSAT bisa ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 3, ini sudah beda bahasan, beda topik. Oke, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Ada NH3 direaksikan dengan air menghasilkan NH4+ dan OH-. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, pasangan asam basa konjugasi yang benar dari reaksi di atas adalah teori Bronsted-Lowry. Bagaimana bunyinya? Asam menurut teori Bronsted-Lowry gimana bunyinya? Kan basa konjugasi. Gimana? Boleh diulangi? Boleh diulangi? Barusan siapa yang jawab? Akan berpasangan dengan basa konjugasi, Bu. Iya, betul. Oke. Teori Bronsted-Lowry ini dia menjelaskan mengenai asam basa konjugasi ya. Nih di sini udah ada keywordnya. Dia berbicara mengenai asam basa konjugasi. Kalau asam itu dia yang melepas H+, yang melepas proton, sedangkan basa yang menerima proton. Oke. NH3 dalam kasus ini dia bertindak sebagai apa? Basa. Dia bertindak sebagai basa. Basa. Oke. Kalau pasangan asam konjugasinya mana berarti? NH4+ ini dia bertindak sebagai asam konjugasi. Oke. Kalau yang bertindak sebagai asam yang mana? H2O. Ini dia bertindak sebagai asam K. Oke, ini bertindak sebagai asam. Oke, dan OH ini dia bertindak sebagai basa konjugasi. Oke, berdasarkan teori yang barusan kita paparkan, berarti pasangan asam basa konjugasi yang benar dari reaksi di atas yang mana? Yang C. Nah, yang NH3 dengan NH4 plus NH3-nya sebagai basa dan NH4+-nya sebagai asam konjugasi. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 4, masih tentang asam basa. Perhatikan data hasil pengujian beberapa larutan dengan kertas lakmus berikut. Berdasarkan data tersebut, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh nomor. Berarti ketika diuji dengan lakmus merah, ketika dia bersifat basa, dia akan menjadi apa? Menjadi warna apa? Biru. Oke, kalau diuji pakai lakmus biru, akan menghasilkan warna biru. Berarti jawabannya yang mana? 2 dan 5. Jawabannya adalah 2 dan
5. Ketika diuji menggunakan lakmus merah, dia akan menjadi biru. Lakmus biru tetap biru. Kemudian ketika diuji lakmus merah, maaf ya, ini harusnya menjadi biru. Kemudian pakai lakmus biru juga tetap biru. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Oke, perhatikan data uji pH 2 sampel air limbah berikut. Oke, berdasarkan hasil uji indikator di atas, maka kisaran pH untuk limbah A dan limbah B secara berurutan. Berarti limbah A dulu baru limbah B. Yang mana jawabannya? Yang D. Yang A. Oke, ada yang A, ada yang D. Yang mana jawabannya? Oke, yang tadi jawab D, coba jelaskan. Mengapa kamu menjawab D? Ibu itu kan yang warna merahnya tuh kan di 3,1. Jadi yang paling rendahnya 3,1, terus yang paling tingginya itu di yang tabel warna 8,3. Oke, terus ada satu lagi, 4,4? Yang 4,4 itu kan yang limbah B-nya dari mulai 4,4 terkecilnya karena itu kan kuning. Terus yang tertingginya merah yang 10. Oke. Jadi benar ya Aura, jawabannya adalah D. Jadi cara membacanya kita lihat nih trayek pH-nya ya. Ini tuh kuning. Warnanya itu kan kuning sampai biru ya. Nah, kalau kuning berarti kita ambil yang paling kecil. Berarti ini tuh dari 6,0 sampai 7,6 itu dia kisaran warnanya dari kuning, yang 6,0 ini kuning sampai dengan 7,6 ini biru. Merah juga sama, begitu juga yang tak berwarna. Kita lihat yang paling kecil di sini angkanya adalah 3,1. Kalau misalkan kita nulisnya dari 6,0 misal ya, dari warna kuning berarti yang 3,1 ini dia nggak ke bawah angkanya, kelewat angkanya. Makanya kita lihat angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil di sini adalah 3,1. Dia di warna merah. Oke. Nah, ini harusnya mah lebih besar dari ini. Pakai sama dengan ya. Oke. Jadi pH untuk limbah A itu setelah tadi kita lihat trayek pH dan warnanya itu dia lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan dari 3,1 sama lebih kecil dari 8,3. Jadi di antara 3,1 sampai 8,3. Nah, untuk limbah B sama cara membacanya seperti itu. Oke, pH-nya lebih besar dari 4,4 sama lebih kecil dari 10,0. Jadi gitu ya cara membacanya. Kalian lihat indikator warnanya, kemudian lihat trayek pH-nya, ambil yang paling kecil. Oke, paham untuk cara membaca trayek pH ini? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Larutan KOH, dia mempunyai konsentrasi 0,02 terionisasi sempurna dalam air. Yang ditanyakan adalah pH. Oke, larutan KOH. KOH. Oke, kalau misalkan mau mencari pH, kita harus mencari konsentrasi apa dulu? Sebelum ke sana Ibu nanya, KOH ini asam atau basa? Basa. Kita akan mendapatkan konsentrasi apa? OH min. OH min. Dari K plus sama OH min. Oke. Ini konsentrasinya berapa? 0,02. Oke, karena koefisiennya sama-sama 1, maka konsentrasi OH juga 0,02. 0,002. Oke. Setelah kita dapat konsentrasi OH, berarti kita langsung ke rumus apa? POH. Oke, rumus POH. Gimana rumus POH? Min log konsentrasi OH min. Oke, min log
OH min. Oke, yuk kita hitung. Berapa min log 10 pangkat min? 2 kali 10 pangkat min? 3. Oke, 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti POH-nya sama dengan? 3 min log 2. 3 min log 2. Min log 2. Oke. Maka pH sama dengan? 11 plus log 2. Oke. 11 plus log 2. Itu kan 14 dikurangi, bisa ada yang lupa lagi Ibu tulis. Dikurangi dengan POH. Hasilnya adalah 11 plus log 2. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Diketahui larutan asam lemah HCN memiliki konsentrasi 0,1 molar dan Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat N5. Dia yang ditanyain pH larutan dari si asam lemah dari HCN. Berarti kita uraikan dulu si senyawa HCN-nya. Kalau HCN diurain jadi gimana? H plus CN min. Iya. Maaf gede. Berarti jadi H plus jelek banget. H plus plus CN minus. Nah, berarti kemudian kita cari si konsentrasi dari H plus. Iya. Nah, kalau misalkan asam lemah, rumus mencari H plusnya gimana? Ada yang masih ingat? Akar Ka dikali Ma. Iya. Akar Ka dikali lagi. akar Ka dikali M. Berarti Ka-nya berapa? Kamu gituin ya, double-kan. Jadi kamu nulis. Nilai Ka berapa? 1 dikali 10 min 5. N5. Dikali M-nya berapa? 0,4. 10 pangkat min 1. Iya. 10 pangkat min 1. 10 kali pangkat min. Sorry. Hapus gimana? Berarti hasilnya berapa? 10 min
6. 10 min 6. Berarti akar dari 10 min 6 berapa? 10 min 3. Iya. Sama dengan 10. Oke, berarti sekarang kita cari pH-nya. Maaf ya guys, jelek banget. Nah, berarti rumus cari pH gimana? Min log Konsentrasi. Yes. Konsentrasi H plusnya berapa? 10 min 3. 4 min 3. Berarti pH-nya kalau dari min log 10 pangkat min 3 berapa? 3. Jadi jawabannya yang B. Apa? Dari fine. Ini mah banyak. Oke. Lanjut ke nomor 8. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 25 ml larutan NaOH 0,1 molar. Hitunglah pH larutan setelah pencampuran. Berarti kalau misalkan menggunakan pada soal seperti ini pakai rumus apa? Caranya? MRS. Ya, MRS. Ini. Oke. Berarti kita tulis dulu sih persamaan reaksi. Tapi kagok nih. Udah ditulis. HCl plus NaOH. Kalau HCl plus NaOH hasilnya jadi apa? NaCl. NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. S. Nah, berarti kita harus cari mol dulu, mol dari NaCl. Mol dari HCl. Cara cari mol HCl gimana? Ada yang masih ingat? M kali V. M kali Kali V. M-nya berapa? 0,1. V-nya berapa? 50. 50. Hasilnya jadi 5. 5 milimol. 5 milimol. Yang mol NaOH. M-nya berapa NaOH? 0,1.
0,1. Volumenya berapa? 25. 25. Hasilnya? 2,5. Dua koma lima. Nah, berarti kita masukin mol mula-mula dari HCl. HCl berapa berarti mol mula-mulanya? 5. 5. NaOH berapa? 2,5. 2,5. Berarti angka paling kecilnya berapa? 2,5. 2,5. Berarti kurangi 2,5. Tulis mana? Sekolah. Iya. Ya beda Tumi. Maaf ya nanti aku beli printnya. Oke. Berarti kalau dikurangi HCl sisanya berapa? 2,5. NaOH habis. HCl 2,5. Oke. Berarti kalau yang didapetin HCl sisa 2,5 berarti kita nyari konsentrasi H plus. H plus. Berarti rumus konsentrasi H plus gimana? A. Gimana? A. A. Ka mol. Berarti kalau misalkan mencari H plus, kita pakai rumus yang mol dibagi sama volume total. Di sini mol yang kita dapetin dari H plus atau HCl itu 2,5. Berarti kita tulis 2,5 dibagi volume totalnya berapa? 75. 75. Aku bagi 75. Berarti 2,5 dibagi 75 berapa? 0,033. 0,03. Nah, berarti kalau kita udah dapetin si konsentrasi H+, kita tinggal nyari pH. Rumus cari pH gimana? Min log konsentrasi H plus. Min log konsentrasi H+. Konsentrasi H plusnya berapa? 0,033. 0,033. Berarti min log 0,033 hasilnya berapa? 2 min log 3,3. 2 min log 3,3. Hasilnya berarti kalau misalkan kita buat kebilangan biasa itu 1,48. Dah.
Berarti jawabannya yang B. Oke, gimana nomor 8? Mudah, nomor 8. Ini termasuk ke pencampuran asam kuat sama basa kuat ya. Cara mencarinya, tadi cari dulu H plusnya, kemudian setelah itu baru nyari pH ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Oke, tadi 3 nomor, berarti berapa? 1, 2, 3, 5 nomor. Itu tentang asam basa. Sampai nomor 8 itu dia tentang asam basa. Nanti nomor 9 kita akan masuk ke konsep baru, yaitu tentang hidrolisis garam. Oke, sampai tadi larutan elektrolit, non-elektrolit, sama konsep asam basa. Ada yang mau ditanyain apa tidak? Cukup semuanya. Ibu, aku mau tanya. Boleh Bintang, kenapa? Ibu, kalau yang nomor 5 bisa tolong digambarin pakai garis bilangannya nggak, Ibu? Karena waktu itu dijelasinnya pakai garis bilangan gitu, jadi tadi kurang paham. Oke, bentar ya. Ibu cari dulu grafiknya, garis bilangannya. Jelas gak ke kalian? Enggak ya, burik ya? Burik ya, jelek ya? Ibu nyari lagi, bentar. Kebaca nggak? Jelas nggak? Jelas, Ibu. Gini yang dimaksud dengan garis bilangan kayak gini? Iya, gitu. Oke. Nah, oke, Ibu jelasin ya. Tadi itu katanya kalau limbah, bentar. Kalau limbah A itu ketika dicek ya, limbah A nih, limbah A ketika dicek, oke, ketika dia dicek itu menggunakan metil jingga itu dia pada warna merah ternyata ya, pada warna merah. Nah, warna merah itu dia angkanya 3,1. Terus kemudian pada saat dicek menggunakan bromtim
Mana sih? Bentar, soalnya mah. Metil orange, bromtimol biru ya. Itu dapat warna kuning. Bentar, ternyata proyeknya bukan yang ini, teman-teman. Bentar. Bukan. Oke, Ibu ulangin. Oke, di dalam soal itu tadi ya, kalau limbah A itu ketika dicek menggunakan metil orange atau metil jingga itu pada warna merah, berarti dia pada angka 3,2. Nah, pada kisaran angka segini, 3,2. Kemudian, pada saat dicek menggunakan bromtimol biru, ternyata air limbahnya itu menjadi warna kuning, berarti pada kisaran 6,0. Oke, setelah itu menggunakan fenolftalin ternyata tidak berwarna, berarti di 8,2. Nah, berarti trayeknya itu kan, maka pH-nya itu, oke, kita lihat dari yang paling kecil. Kalau misalkan Ibu nulisnya dari 6,0, misal nih, berarti yang 3,2 ini dia tidak terbawa, tidak terlewat. Ya, makanya kenapa dari yang paling kecil, dari 3,1. Berarti pH-nya itu dia lebih besar dari 3,1. Oke, berarti kan trayek pH-nya itu ya kalau dicek gitu antara 3,2 sampai 8,2 kalau di sini. Tapi kalau di dalam soal antara 3,1 sampai 8,3. Nah, berarti lebih kecil dari 8,3 gitu. Ini yang tidak berwarna, yang ini yang merah, yang kuningnya di antaranya gitu. Oke, paham sampai sini? Siapa tadi Bintang? Oke, Ibu. Paham? Beneran Ya. paham? Paham. Oke, untuk limbah B juga sama kayak gitu. Cari dia warna itu pada angka berapa gitu kan ya. Kayak misal limbah B biru, dia pada angka berapa? Misal pada 7,6 gitu kan, trayek pH-nya itu kan 6,0 sampai 7,6 nih misal nih ada di dalam soal sini biru. Nah, pada limbah B itu kan pada dicek menggunakan bromtimol biru tuh dia 7,6. Oke, berarti kita ambil 7,6, terus dia warna kuning. Warna kuning itu berarti metil orange itu 4,1. Terus fenolftalin warna merah pada limbah B. Cari angka yang paling kecilnya itu 4,1 kan? Berarti pH-nya dia itu akan lebih besar dari 4,1. Oh, di soal 4,4 ya. Oke. Lebih kecil dari berapa? 10. Gitu ya. Kalau misalkan Ibu tiba-tiba nulisnya pH-nya lebih besar dari 6,2 dari 7,6 misalnya. Yang 4,1 nggak keajak gitu. Makanya cari angka yang paling kecil. Kayak gitu Bintang. Paham Bintang? Paham, Ibu. Makasih. Sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Hanifah, boleh. Kenapa Hanifah? Ibu berarti kalau gitu tuh selalu berada pH-nya tuh selalu di antara yang kecil sampai di antara yang gede gitu. Iya, betul. Berarti kalau yang kecil lebih dari, yang besar kurang dari gitu aja. Iya, tergantung penempatan pH-nya. Kalau misalkan penulisan pH-nya kayak gini nih. Kalau ini kan dia penulisan pH-nya di tengah ya. Nih, ini di tengah. Kalau misalkan nulis pH-nya di depan gini mah, ya. Berarti pH-nya
Misal nih ya, nanti ada soal tiba-tiba pH-nya berarti lebih kecil dari 8,3 bisa kayak gitu juga gitu. Yang penting nggak salah membaca aja. Nggak salah membaca posisi pH. Gitu. Ini kayak gini, pH lebih besar dari 3,1. Berarti nggak ada yang lebih kecil dari 3,1 karena batasnya di 3,1 gitu. Oke. Tergantung tata letak dari ininya, dari pH-nya, pembacaannya. Oke, Hanifah? Oke, Ibu. Makasih, Ibu. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Yuk. Belum Ibu lanjut. Cukup? Ibu lanjut ya, biar gak terlalu sore. Oke, manakah pernyataan berikut yang merupakan pengertian yang tepat dari hidrolisis garam? Yang pertama ada reaksi antara asam dan basa membentuk garam dan air. Apakah dia pengertian dari hidrolisis garam apa bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena bukan dan airnya. Oke, ini reaksi antara asam dan basa membentuk garam dan air itu dia disebut dengan reaksi apa? Ketika Ibu ngejelasin tentang titrasi, reaksi netralisasi, dia termasuknya reaksi netralisasi bukan hidrolisis garam. Kemudian proses penguraian air menjadi ion H+ sama OH- oleh garam. Apakah benar jawabannya? Benar apa salah? Salah. Salah. Oke, karena dia menghasilkan garam, seharusnya bukan dihasilkan oleh garam. Kemudian, reaksi antara ion-ion garam dengan air yang menghasilkan suasana asam atau basa, benar atau salah? Benar. Oke, jawaban yang C dia benar. Reaksi antara ion-ion garam. Oke, Ibu kasih contoh, misalkan Ibu punya garam NH4Cl. Oke. Takut kalian bingung. NH4Cl. Oke, ion dari NH4Cl itu kan kalau dipecah jadi NH4+. Ya. NH4+ sama Cl-. Nah, ketika dia bereaksi dengan air, oke, dia akan menghasilkan suasana asam. Misal Ibu air itu kan dari H+ ya. H+ sama OH-. Air itu. Nah, berarti H+ ini dia akan berinteraksi dengan Cl. Ibu tulis satu H+ sama OH-. Oke. Berarti H+ ini karena pasti plus berikatan dengan min berikatan dengan plus. Oke. H+ ini dia akan berikatan dengan C, membentuk HCl. HCl itu dia bersifat apa? Asam. Asam. Begitu juga dengan OH. OH dia akan berikatan dengan NH4+, membentuk NH4OH. Maka dia bersifat apa? Basa. Basa. Gitu. Oke, paham sampai sini? Oke. Oke, berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan garam dan sifatnya yang sesuai adalah garam dan sifatnya yang sesuai. Ketika larutan garam ini diuji menggunakan lakmus merah, dia warnanya merah, lakmus biru menjadi merah. Kemudian ada Na2CO3. Ketika digunakan lakmus merah, dia hasilnya warna biru. Menggunakan lakmus biru, hasilnya warna biru. Kemudian ada KCl. Masukkan merah dan biru. Oke, ada CH3COONA. Ketika dicek pakai lakmus merah hasilnya biru, cek pakai lakmus biru hasilnya biru. Kemudian ada AlCl3.
Menggunakan lakmus merah itu merah, lakmus biru itu merah. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan garam dan sifatnya yang sesuai adalah yang mana? Yang C. Yang C. 1 dan 5 dia bersifat asam. Sedangkan 3 bersifat netral. 3 ini dia berasal dari KOH sama HCl. Maka dia tidak terhidrolisis. Maka dia sifatnya adalah netral. Kemudian NH4Cl. Dia berasal dari NH4OH sama HCl. Dia yang lebih kuat itu adalah HCl. Maka dia akan bersifat asam. Kemudian ada AlOH sama HCl. AlCl3 itu dia berasal dari AlOH sama HCl. Oke, berarti dia akan bersifat asam juga. Jadi jawabannya yang C ya. Kalau misal ternyata nanti di dalam soal ya, soal ujian kalian tidak ada keterangan lakmus merah, lakmus biru, kalian tinggal pecahkan. Pecahkan. NH4Cl itu dia berasal dari apa? NH4OH sama HCl. Oh, berarti dia bersifat apa? Kemudian Na2CO3, kalian pecahkan. Berasal dari apa dan apa? Berarti, oh dia bersifat apa? KCl juga sama. Begitu selanjutnya. Jika di dalam soalnya tidak terdapat keterangan lakmus merah dan lakmus biru. Ini mah mudah tuh. Udah dikasih tahu ketika dicek pakai lakmus merah gimana, lakmus biru gimana. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup? Cukup. Cukup, Ibu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ada nomor 11. Diketahui larutan garam NH4Cl 0,2 m. Garam ini berasal dari basa lemah NH3 dan asam kuatnya HCl. Jika nilai KBNH3-nya 1,8 kali 10 pangkat 5 min 5, maka pH larutan NH4Cl tersebut adalah kayak yang ditanyakan itu dia adalah pH dari NH4Cl. Kalau mencari pH dalam rumus hidrolisis garam itu gimana? Oke, Ibu nanya dulu atuh. Sebelum mencari pH berarti kita harus mencari konsentrasi apa? H+. Mencari konsentrasi dari H+. Oke, kalau mencari konsentrasi H+, dalam hidrolisis garam itu menggunakan rumus yang mana? KW per KB dikali Kali apa? Kation garamnya. ion gas. Nanti kita tulis akar dari KW dibagi dengan KB dikali dengan konsentrasi dari garamnya, kation garamnya, 0,2 berarti ya. Di dalam soal udah diketahui 0,2. Oke, kita tulis 0,2. Oke, kita masukin KW itu dia ketetapan atau konstanta air, ketetapan ionisasi air. Berapa nilainya? 10 pangkat min 14. Oke, 10 pangkat min 14. Ini biasanya jarang ditulis di dalam soal ya, KW. KW itu jarang ditulis di dalam soal, makanya kalian harus hafal. Kalau KB itu di dalam soal sering ditulis. Kalau KW jarang. Nah, kalau KB-nya berarti berapa? 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Oke. Oke, dikali dengan 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, berapa hasilnya? Ada yang sudah ngitung? Berapa hasilnya? Yuk, yang sudah ngitung siapa? Sudah, Ibu. Berapa hasilnya? pH-nya 5 pokoknya. pH-nya 5. Oke, ininya berapa nilai H+-nya?
nilai H plusnya tuh 10 pangkat min 4,5 gitu. gimana? Berapa? Asyifa, berapa nilainya? Jadi 1/3 kali 10 pangkat min 4,5 si nilai. Oke, 1/3 atau kita buletin ya. Kalau misalkan nanti kalian mau membulatkan jadi ini 2 kali 10 pangkat min 5 boleh ya. Biar tidak ribet. Nilainya 10 pangkat min 5. Oke, kita bulatkan nilainya 10 pangkat min 5. Oke. pH itu sama dengan min log H plus. Berarti H plusnya udah dapat 10 pangkat min 5. Kita masukkan min log 10 pangkat min 5. Oke, dapat hasilnya berapa? pH-nya adalah 5. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Berarti jawabannya yang B. So, ada yang mau ditanyain apa tidak? Ibu mau nanya, Boleh. kenapa bisa tiba-tiba 10 pangkat min 5, Ibu? Oke, kita hitung aja ya. Sebenarnya ini nilainya itu adalah oke. Bentar. Sepuluh pangkat min 14. Ini emang angkanya tidak bulat. Nanti kalau misalkan kalian mau dibulatkan supaya memudahkan perhitungan, itu boleh ya. Kali dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, sebenarnya ini hasilnya adalah akar dari, nah ini tuh hasilnya adalah 4,7. Satu kali 10 pangkat min 6. Kalau di kalkulator ibu. Nah, pH dari terus kemudian kalian masukkan ini. Oke, min log nilai ini tuh hasilnya adalah 5. Sebenarnya enggak 5 pas, tapi 4, berapa gitu. Tapi kalau kalian ternyata di dalam soal tidak ada, pokoknya 4,8 berapa gitu kalau nggak salah. Nah, hasilnya kalian boleh bulatkan jadi angka 5. Tapi insya Allah di dalam soal nggak akan jauh dari pembulatannya gitu. Kalau misalkan mau dibulatkan langsung boleh. Kalau misalkan ternyata di dalam jawabannya tidak dibulatkan, ya kalian jangan bulatkan. Tapi kalau di dalam soalnya ternyata angka-angka yang bilangan bulat semua, kalian bulatkan gitu angkanya. Begitu. Anin, gimana Anin? Paham Anin? Oke, Ibu, makasih. Jadi lihat kondisi jawaban ya. Kalau misalkan ternyata di dalam jawabannya misal kalian hitung dan hasilnya itu misalkan 4,9 nih, misal ya 4,91 misal atau berapa gitu. Nah, ternyata di dalam pilihan jawaban tuh nggak ada nilai 4,9 itu. Kalian ya udah berarti dibulatkan nilainya jadi 5. Ini hasilnya emang tidak bulat angka 5 banget gitu.
Oke. Atau mau langsung dibulatkan dari sini juga bisa nih. Dari 1,8 jadi 2. Bisa jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi nantinya kan 0,5 ya, 1/2 kan. Jadi 0,5 kali 10 pangkat min 9 gitu. Bisa kayak gitu juga. Banyak cara. Ini matematikanya kalian harus dikuatkan. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Sebelum lanjut? Cukup? Lanjut ya. 4:30. Oke, sebanyak 100 ml larutan CH3COOH 0,2 M direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 M. Secara lengkap menurut reaksi, persamaan reaksinya seperti ini. Oke. Ka yang diketahuinya 1 kali 10 pangkat min 5. Maka pH larutan setelah reaksi berlangsung adalah, oke, jika ada soal seperti ini kalian tahu nggak menggunakan rumus yang mana? MRS dulu. Oke, pasti menggunakan MRS ya. Oke. Kita nulis di whiteboard aja. Oke, kita tulis M B S. Oke, di dalam soal diketahui berapa mili? 100 mili. Berapa persenannya? Berapa konsentrasinya? 0,2. Oke, CH3COOH. Nol koma 2. Oke, kalau NaOH berapa konsentrasinya? Berapa volume dan konsentrasinya? Sama Ibu, 100 sama 0,2. 100 mili sama 0,2. Oke, langkah pertama jika ada MBS berarti kita harus mencari apa? Mencari mol. Mol dari CH3COOH. Masih ingat rumus mol? Gimana rumus mol? Molar dikali volume. Oke. Berarti 0,2 dibagi dengan dibagi apa dikali? Dikali 100. Berapa hasilnya? 20 mili mol. Oke, berarti yang NaOH juga karena sama 100 mili kali 0,2 hasilnya 20 milimol. Yuk kita masukkan 20. Oke, berarti ini habis 20 juga. Oke, berarti ini habis. Garamnya bertambah jadi berapa? 20 milimol. Oke, setelah itu kita nyari apa? Berarti nyari konsentrasi dari CH3COO-NA karena baru diketahui apa? Mol. Yuk kita cari konsentrasi CH3COO-NA-nya. Konsentrasi CH3COO
Na. Oke. Berapa konsentrasinya? Berarti 20 dibagi dengan berapa? Coba dibaginya dengan berapa? 200. Kenapa 200? Volume total. Iya. Ini yang dicari kan konsentrasi garam. Berarti konsentrasi yang campurannya. Karena sudah dicampurkan dari CH3COH sama NaOH. Oke, totalnya berapa? 200. Berarti hasilnya berapa? 10 pangkat min 1. Oke, 10 pangkat min 1 hasilnya. Oke, kita udah dapat nih konsentrasinya. Sekarang kita cari konsentrasi apa? Oke, yang ditanyakan apa? pH. Sedangkan kita baru tahu konsentrasi dari CH3COO-Na. Maka kita cari konsentrasi OH-nya. Oke, karena ini merupakan basa. Maka kita dapatnya dari OH. OH sama dengan akar dari, gimana rumusnya? Akar dari per KA. KW per KA. KA apa KB? KA. Per KA dikali dengan konsentrasinya berapa? 10 pangkat min 1. Oke, yuk kita hitung bareng-bareng. KW tuh nilainya berapa? 10 pangkat min 14 dibagi dengan KA-nya di soal berapa? 10 pangkat min 5. Oke, dikali dengan 10 pangkat min 1. Berapa hasilnya? Akar dari 10 pangkat min 10. Oke, akar dari 10 pangkat min 10 berapa? 10 pangkat min 5. Oke, kok akar lagi? Sepuluh pangkat min 5. Oke. Karena ini konsentrasi OH, berarti kita nyarinya POH. Berapa? Min log 10 pangkat min 5. 5. Maka POH-nya berapa nilainya? 5. Oke. Maka pH sama dengan 14 dikurangi 5. Oke, 14 dikurangi POH. Ya, 14 dikurangi 5. Berapa hasilnya? 9. Yang mana jawabannya? Kita lihat jawabannya yang mana? Yang E. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain apa tidak? Oke. Ada yang mau ditanyain apa tidak? Untuk soal nomor 12. Ada yang mau ditanyain apa tidak? Cukup? Ibu lanjut? Cukup, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, perhatikan beberapa larutan garam berikut. Dari kelima larutan tersebut yang mengalami hidrolisis total. Hidrolisis total. Yang mana jawabannya? 1 dan 5. Jawabannya adalah yang
1 dan 5. Kenapa yang 1 dan 5? Coba. Kalau yang NaCl itu kan tidak terhidrolisis, Na2CO3 NaCl tidak sebagian. terhidrolisis. Terus? Ya bisa langsung kita, maksudnya kan kalau misalkan yang ada NaCl-nya, berarti kita abain aja, terus fokus ke yang lainnya. Kayak Na2CO3 juga sebagian, berarti NH42C2O4 sama CH3COONH4. Oke. Ya, kalau NaCl ini dia tidak terhidrolisis. Ya, kalau HalCl3 sama Na2CO3 itu hanya hidrolisis sebagian. Maka jawabannya yang benar adalah 1 dan 5. Oke. Selanjutnya, nomor 14. Diberikan larutan garam NaCl yang dilarutkan dalam air. Pernyataan berikut berkaitan dengan sifat dan reaksi. Sifat dan reaksi berarti berbicara tentang sifat dan reaksinya. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang E. Yang E. Iya, itu kan tidak tepat. Oke, pernyataan yang tidak tepat. Oke, sebenarnya di sini jawabannya hanya 1. Tapi ini Ibu maaf ada yang salah. Jawaban yang paling benar. Yang nomor berapa? 4. Oke, 4. jawaban yang paling benar adalah nomor 4. Larutan NaCl bersifat asam karena ion Cl dapat bereaksi menghasilkan ion H+. Itu salah ya. Karena kalau misalkan Cl dia bereaksi dengan H+, Na juga dia akan bereaksi dengan OH-. Jadi dia tidak akan bersifat bersifat asam, tapi dia akan bersifat apa? Netral. Karena H+-nya dia bereaksi dengan Cl, OH-nya dia akan bereaksi dengan Na. Jadi ada basa, ada asam, maka dia akan bersifat netral. Oke, jawaban yang paling tepatnya adalah nomor 4 ya. Berarti antara D sama E. Nanti kalian coret aja. Mau yang 5-nya yang dicoret, mau yang 1-nya yang dicoret. Oke. Selanjutnya, diberikan beberapa pernyataan berikut tentang larutan penyangga. Masih ingat larutan penyangga? Nih, mana yang paling... Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar tentang larutan penyangga. Yang benar. Oke, coba. Yang benar yang mana? 2 sama 3. 2 sama 3. 3. Kalau yang nomor 1 dapat terbentuk dari asam lemah dan asam kuat. Benar apa salah? Salah. Harusnya mah dengan apa? Basa konjugasi. Betul, dengan basa konjugasi. Ya, kita lihat di sini nomor 2 dapat mempertahankan pH meskipun ditambah sejumlah kecil asam atau basa. Itu benar ya. Kemarin kita telah melakukan praktikum. Kemudian kapasitas penyangga larutan bergantung pada konsentrasi asam lemah dan basa konjugasinya. Itu juga benar karena tergantung. Kemarin Ibu juga bilang ke kalian kalau misalkan bisa mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Akan tetapi dilihat dari jumlah molnya. Kemudian yang 4 tidak bisa terbentuk dari garam dan asam lemah. Kemudian yang kelima, penambahan asam kuat ke larutan penyangga akan menyebabkan perubahan pH. Tidak akan menyebabkan perubahan pH karena tadi kalau penyangga itu justru akan mempertahankan pH. Oke, berarti jawabannya yang 2 dan 3. Yang B. Oke, selanjutnya nomor 16. 4 larutan diuji dengan menambahkan 1 ml larutan HCl. Perubahan pH dicatat sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, larutan yang merupakan larutan penyangga adalah, coba yang mana? Yang perubahannya relatif kecil. Coba yang mana? Yang B. Yang B. Oke, benar. Larutan B. Yang lain mah ini banyak apa sih perubahannya? Masih tinggi-tinggi. Oke. Kemudian nomor 17. Suatu larutan penyangga dibuat dari pencampuran larutan asam format HCOOH dengan larutan natrium hidroksida. Oke, larutan hasil campuran merupakan larutan penyangga karena mengandung komponen apa saja?
Jawabannya yang mana? Yang C. Yang C. Kenapa Silva yang C? Soalnya di situ tuh dari HCOH menghasilkan HCOONA. Oke, ini dia bertindak Pasangannya. sebagai asam lemahnya dan ini bertindak sebagai basa konjugasinya. Basa konjugasi kan kemarin kata Ibu bisa Ya. dari apa? Garamnya, berasal dari garamnya. Oke. HCOONA itu dia garam. Oke. Selanjutnya, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini nggak? Oke, nomor selanjutnya, seorang siswa ingin membuat larutan penyangga asam. Ia mencampurkan 100 ml larutan asam asetat dan natrium asetat dalam satu labu. Berdasarkan informasi tersebut, pasangan komponen penyangga yang tepat adalah yang mana jawabannya? Pasangan komponen penyangga. D, Ibu. Oke, jawabannya adalah yang D. Pasangan komponen penyangga. Di sini ini ada basa konjugasinya, ini ada asam lemahnya. Gitu ya. Komponen penyangga kemarin kalau penyangganya asam terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasi. Kalau penyangganya basa terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasi. Kita lihat di sini mana yang bertindak sebagai basa konjugasinya, mana yang bertindak sebagai asam lemahnya. Kalau misalkan yang A, dia ada asam lemah sama basa kuat. Berarti benar apa salah? Salah. Kemudian yang B, itu ada asam lemah sama Na+, ion Na. Benar apa salah? Salah. Kemudian ini CH3CONA, ada garam dengan HCl, asam kuat. Benar apa salah? Salah. Kemudian ada CH3CONA dengan NaOH, dengan basa kuat. Benar apa salah? Tentu salah. Ingat ke komponen penyangga itu cuma ada 2, penyangga asam sama penyangga basa. Kalau penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasi, kalau penyangga basa itu terdiri dari basa dan asam konjugasi. Ya. Oke, kembali diingat ya teorinya ya. Oke, nomor selanjutnya 19. Penyangga ya. Ke dalam 100 ml larutan NH4OH 0,1 M ditambahkan 50 ml larutan HCl 0,1 M. Jika diketahui Kb-nya 10 pangkat min 5, pH larutan tersebut adalah berapa? Yo, ada yang tahu rumusnya kayak gimana? KB dikali MRS. Oke, bisa pakai MRS. Oke, yuk kita cari bareng-bareng. Oke. Kita tulis ininya reaksinya apa berarti NH4OH. Ditambah dengan HCl menghasilkan apa? Garamnya apa? NH4Cl. NH4Cl. Oke, garamnya NH4Cl. NH yaitu. Oke. Dan H2O. Oke, berarti kalau kita ada MBS harus nyari apa? Seperti biasa? Molnya. Nyari mol.
Oke, yuk kita cari bareng-bareng molnya. Mol dari NH4OH di sini ada 100 mili sama 0,1, berarti tinggal 0,1 dikali 100. Berapa hasilnya? 10. 10. Oke. Sekarang yang HCl di sini ada 50 mili sama 0,1. Berarti hasilnya berapa? 5. Hasilnya adalah 5. Setelah itu kita masukkan ke dalam MBS. Yo, NH4OH berapa molnya? 10. HCl berapa molnya? 5. Mana yang paling kecil? Yang jadi reaksi pembatas? 5. Yang 5. Oke. Oke. 10 kurangi 5 hasilnya 5. NH4Cl juga hasilnya berapa? 5. Oke. Kalau udah seperti ini berarti kita tinggal mencari konsentrasi apa? OH min. OH min, karena ini merupakan penyangga basa. Ya, maka yang dicarinya adalah OH min. Berapa? Gimana rumusnya? Kb dikali Konsentrasi NaOH dibagi konsentrasi NH4Cl. Oke, konsentrasi NaOH dibagi dengan NH4Cl atau mol NH4OH dibagi dengan mol garam. Oke, berarti mol NH4OH-nya berapa? 5. Sisanya begitu juga NH4Cl berapa? 5. Oke, Kb-nya berapa di soal? 10 pangkat min 5. Kali dengan 1 ya. 5 kali 5 berapa? 1. 5 bagi 5? 1. Oke, maka kita dapat konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Oke. Yuk, kita masukkan ke dalam rumus. Yang ditanyakan adalah pH. Kalau yang diketahui OH berarti kita nyari pOH terlebih dahulu. pOH-nya adalah min log 10 pangkat min 5. Atau berapa hasilnya? Min log 10 pangkat 5? 5. 5. Oke, maka pH sama dengan 9. 9. Oke, pH-nya adalah 9. 14 dikurangi 5. pH-nya 9. Jawabannya adalah yang E. Oke. Terakhir tentang penyangga. Dalam tubuh manusia, darah memiliki sistem penyangga. Nah, berdasarkan wacana tersebut, komponen utama dari sistem penyangga darah. Ayo, ini ada kaitannya sama biologi. Yang mana yang jawabannya? Yang mana? Ada yang tahu nggak? Penyangga darah. Komponen darah. Ada yang tahu nggak ada apa aja di dalam darah? Yang C. Oke, jawabannya adalah yang C. Ya. Oke, dari tadi nomor berapa ya penyangga tuh? Oke, dari nomor 14. Bukan. Dari nomor 15 sampai nomor 20 ada yang mau ditanyakan tentang penyangga, larutan penyangga. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ibu mau izin bertanya. Boleh, Asyifa. Kalau yang nomor 20 itu jawabannya bakalan selalu C. Atau Kalau yang ditanyakan penyangga darah, iya. Karena komponen darahnya ini. Kayak gak mungkin HCl. Gak mungkin NH3 sama NH4+. Gak mungkin HCOOH sama HCOO-. Gak mungkin juga CH3COOH sama CH3COO-. Ini mah paling hafalan. Kamu harus tahu kalau di dalam darah itu ada apa gitu. Kalau jika soalnya sistem penyangga darah. Kalau misalkan kayak
minuman berkarbonisasi beda lagi. Apa gitu. Hafalin aja penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu. Untuk Makasih. nomor 20 ini. Ini hubungannya dengan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam penyangga darah, bisa dalam sampo, bisa dalam minuman. Kemarin kan Ibu minuman kaleng contohnya ya. Bisa apa lagi ya? Banyaklah penyangga itu. Itu kalian hafalinnya yang penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, Ibu. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, kita lanjut. Pernyataan berikut berkaitan dengan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Nah, ini biasanya suka ketukar nih kalian. Jawab di LKPD aja suka ketukar. Mana titik ekuivalen, mana titik akhir. Yuk kita jawab. Pernyataan yang benar tentang titik ekuivalen sama titik akhir. Berarti titik ekuivalen itu gimana dalam keadaan? Titik ekuivalen itu? Mol asam sama basanya sama. Oke, mol asam sama dengan mol basa. Itu adalah titik ekuivalen atau keadaan stoikiometris dalam reaksi titrasi. Jangan sampai kalian nyebut titik akhir itu adalah jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Salah, tapi yang jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa itu adalah titik ekuivalen. Kemarin Ibu menjelaskan titik akhir akan sama dengan titik ekuivalen jika kalian tepat mengakhiri titrasinya. Makanya akan dapat titik akhir sama dengan titik ekuivalen. Tapi jika kalian melebihi dari titik ekuivalen, itu disebutnya titik akhir atau titik akhir itu ditentukan oleh perubahan warna indikator. Berarti setelah Ibu menjelaskan teori tersebut, mana yang benar jawabannya? D. D, 3 dan 4. Karena titik akhir itu ditentukan oleh perubahan warna indikator. Kalau titik ekuivalen itu keadaan stoikiometris atau jumlah mol sama dengan jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Jadi jangan ketukar lagi antara titik akhir titrasi sama titik ekuivalen. Gampangnya titik ekuivalen mah mol asam sama dengan mol basa. Oh, berarti selain dari itu dia termasuk ke dalam titik akhir. Oke, paham sampai sini? Oke. Kita jawab nomor selanjutnya. Dalam suatu percobaan titrasi sebanyak 25 ml larutan asam HCl dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 m. Diketahui volume NaOH yang dibutuhkan hingga titik ekuivalen adalah 30 ml. Di sini ada titik ekuivalen. Berarti tadi titik ekuivalen kata Ibu teh gimana? Mol Asam sama dengan mol basa. Mol asam sama dengan mol basa. Asam sama dengan mol basa. Oke. Basa. Anggap aja ini basa. Nah, kita diketahui di sini ada volume kan? Pi sama konsentrasi 0,2. Berarti kita tulis mol asam. Rumus mol kan konsentrasi kali volume. Kalian tinggal tulis 25. Oke, dikali dengan 0,2. Oke, berarti untuk mol basanya sama dengan di sini diketahui volume NaOH yang dibutuhkan adalah 30. Oke. Dikali dengan konsentrasi. Justru konsentrasinya yang ditanyakan. Oh, salah ini ya. Maaf. Salah baca soal. Oke, ini konsentrasi NaOH ya. Oke. 0,2 ini konsentrasi NaOH nih. Larutan NaOH 0,2 m. Oke, yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl. Oke.
Berarti kalau kita mau mencari M1, gimana? Tinggal dipindah ruas. 30 dikali 0,2 dibagi dengan 25. Iya. Tinggal pindah ruas, yang awalnya dia dikali, ketika pindah ruas jadi dibagi. Oke, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 0,24. Nah, kita dapat jawaban berapa jawabannya? 0,24. Oke, jawabannya adalah yang D. Ini jika dalam titik ekuivalen. Ya. Kalau misalkan ternyata di dalam soalnya tidak dalam titik ekuivalen, ya, kalian tinggal menggunakan rumus yang M1. Masih ingat gak yang di LKPD? M1 kali Pi1 dikali dengan valensi A atau N. Ada yang nulis N, ada yang nulis A. Sama dengan M2 dikali V2 dikali N basa. Misal kamu mau nulis basa di sini boleh, asam di sini boleh. Mau asamnya di 1 boleh, basanya di 2 boleh, bebas ya. Asal jangan ketukar valensinya. Jika misal ternyata kan kalau di sini mah ada NaOH nih sama HCl. NaOH sama HCl itu dia masing-masing punya valensinya 1. Kita lihat, Bu, cara lihat valensi gimana? Ini lihat HCl. Dia punya H+, valensinya itu dia 1. OH- juga dia punya valensinya 1. Karena OH-nya cuma 1, H-nya juga ini HCl cuma 1. Nah, jika valensinya sama-sama 1, kalian tidak mau menuliskan N juga boleh. Kalian hanya mau menuliskan M1 kali Pi1 misal boleh. Ya. N-nya dihilangkan boleh. Tapi kalau misal ternyata di dalam soalnya valensinya lebih dari 1, kalian tuliskan N-nya. Ya? Paham? Jika di dalam soalnya tidak terdapat valensinya lebih dari 1, baru kalian tuliskan N-nya. Kalau misalkan valensinya cuma 1, nggak apa-apa, kalian tidak dituliskan juga. Oke, sekarang kita jawab nomor 23. Dalam suatu titrasi 25 ml larutan NaOH 0,1 dititrasi hingga mencapai titik ekuivalen dengan larutan HCl 0,2 m. Yang ditentukan adalah volume larutan HCl yang dibutuhkan. Oke, berarti kita masukkan. Ini ada 25 mili NaOH dikali dengan 0,1. Oke. Sama dengan ada HCl 0,2 dikali dengan volumenya yang ditanyakan. Berarti kalau kita mencari Pi sama dengan 25 dikali dengan 0,1 dibagi 0,2. 0,2. Berapa hasilnya? 12,5. 12,5. Oke, hasilnya adalah 12,5. Oke, mudah ya ini, Mbak. Ditanyakan apa tidak? Soal titrasi, tentang titrasi. So, di sini masih ada yang bingung.
Cukup? Cukup semuanya? Cukup, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, 24 dan 25 tentang koloid. Alah, ini masih hangat. Kemarin COC. Oke. Manakah baris yang berisi data benar? Fase terdispersi sama medium pendispersi. Coba, jawaban yang paling benar yang mana? D. Ya? C. Yang mana? Tadi ada yang jawab D, ada yang jawab C. Yang paling tepat yang mana? Ayo. Ibu. Tadi ada yang jawab nomor 1. Kita lihat yuk. Gas. Fase terdispersinya gas. Medium pendispersinya cair. Nama sistem koloidnya buih. Benar apa salah? Salah. Harusnya apa? Oh, busa cair. Harusnya Busa. Oke, berarti tadi yang jawab D, ada angka 1-nya. Berarti salah. Kita lihat di angka 1, 1, 1. Kita coret. Berarti bukan. Berarti kita antara C sama E. Yuk kita lihat di C. Ada 2, 3, dan 5. Nomor 2. Fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas. Dia disebut dengan aerosol. Benar apa salah? benar. Benar. Kemudian nomor 3. Fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. Nama sistem koloidnya sol. Benar apa salah? Benar. 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 Oke, nomor 5. Fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair. Dia sistem koloidnya emulsi. Benar apa salah? Benar. Benar. Berarti C ini jawabannya benar apa salah? Benar. Benar. Oke. Ini mah hafalan ya. Kalian hafalin lagi ya soal koloid ya. Oke, nomor terakhir. Yo, udah jam 5. Oke, perhatikan pernyataan berikut yang berkaitan dengan sifat sistem koloid. Sifat berarti ada efek Tyndall, ada gerak Brown, ada hidrofil, ada hidrofob, dan lain-lain. Oke. Yang paling tepat, pernyataan yang benar dan tepat mengenai sifat koloid. Yang mana jawabannya? Partikel Yang B. koloid dapat disaring dengan kertas saring biasa. Ini sifat apa bukan? Bukan. Bukan. Kemudian sistem koloid menunjukkan efek Tyndall, yaitu kemampuan untuk menghamburkan cahaya. Ini sifat koloid yang benar apa bukan? Benar. Benar. Oke. Penambahan sabun ke dalam campuran minyak dan air. Ini contoh dari sifat sistem koloid apa bukan? Benar. Iya. Oke. Sistem koloid bersifat homogen sempurna, seperti larutan sejati. Benar apa salah? Salah. 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 Oke, yang terakhir. Partikel koloid bergerak secara Brown, yaitu gerak acak yang disebabkan tumbukan dengan molekul medium. Benar apa salah? Benar. Benar. Berarti yang benar yang mana? 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang B. 2, 3, dan 5. Oke. Pembahasan soal sudah selesai. Dari semua soal, ada yang mau ditanyakan apa tidak? So, Bisi mau persiapan soal PSAT gimana? Ada yang mau ditanyakan atau mau dicurhatkan atau mau dikonsultasikan atau apapun itulah? Cukup? Sok, mumpung Ibu masih buka pertanyaan.
Nanti menjelang PSAT Ibu akan tutup pertanyaan, Ibu akan tutup mulut untuk kelas 11.1 dan 11.2. Ibu mau nanya Boleh. Apa ke Nendi? yang nomor 8, Ibu. Nomor 8. Oke, Nendi. Kan waktu nyari rumus H plusnya itu kan Bu ini kayak min log 3,3. Tahu nilai dari min log 3,3-nya gimana Bu? Kan nggak boleh pakai kalkulator. Boleh. Nanti nggak tahu ya, nanti kalau di dalam soal apakah bilangan bulat yang Bu Sida boleh menjawab? Boleh pakai kalkulator, tapi kalkulator saintifik ya, nggak boleh pakai HP. Oke, Nendi apakah terjawab? Aman Bu. Oke. Tapi kalau soalnya nanti tidak dalam angka seperti itu, mah kamu hitung tanpa kalkulator juga bisa ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan absen terlebih dahulu. Oh enggak? Oke. Oke. Oke, sebelum Ibu tutup,